Pertanyaan pertama, sering makan telur katanya bisa menyebabkan bisul. Itu mitos atau fakta, Dok? Itu mitos. Jadi nggak usah khawatir, yang sering makan telur tidak akan menyebabkan bisul, insya Allah ya. Hanya memang bila seseorang tersebut mempunyai riwayat alergi terhadap protein, terutama protein dari telur, itu memang bisa mengakibatkan suatu perlukaan yang bila terkena infeksi, luka tersebut bisa menjadi bisul begitu. Pertanyaan kedua, mitos atau fakta? Sering makan yang pedas-pedas bisa menyebabkan usus buntu. Nah, itu adalah fakta ya. Namun, bukan menjadi kabar buruk bagi pencinta pedas. Karena bila yang dikonsumsi adalah pedas-pedas yang alami, artinya memang sambal-sambal dadakan. Nah, yang seperti itu atau suka makan cengek begitu, itu insya Allah sih tidak memudahkan menjadi usus buntu atau kita sebutnya appendicitis ya, insya Allah sih tidak. Tapi bila memang yang dikonsumsinya adalah pedas-pedas yang diolah lagi, misalkan jadi saus ditambah lagi dengan pengawet, pewarna, perasa, nah itu dia yang biasanya menjadi pemicu dari usus buntu gitu. Ini mitos atau fakta? Sering makan vetsin atau micin kata orang sebut-sebutnya ini bisa menurunkan kecerdasan otak. Ya, sampai ada disebut generasi micin gitu ya. Itu dong. Itu fakta. Ya, jadi memang sebaiknya dibatasi asupan dari zat penyedap tersebut, lebih baik bisa diganti penyedap tersebut dengan buah-buahan. Misalkan seperti tomat. Nah, tomat itu menambah rasa asin atau rasa gurih pada masakan. Maka bisa ditambahkan tomatnya lebih banyak atau dengan tomat yang berkualitas baik begitu. Mitos atau fakta? Sering makan buah salak bisa bikin sembelit. Ya, itu adalah mitos. Insya Allah jangan lagi nyalah-nyalahin buah salak ya. Insya Allah dia bagus, kaya serat, kaya gizi, tidak mengakibatkan sembelit. Nah, dia untuk mengatasi sembelit bahkan bisa kita konsumsi buah salak karena dia juga kaya akan serat. Jadi jangan takut ya. Makan malam katanya bikin perut buncit. Mitos atau fakta, Dok? Itu mitos. Namun kita harus batasi dulu makan malamnya pada pukul berapa. Nah, memang makan malam yang optimal itu dilakukan 2 jam sebelum seseorang tersebut tidur gitu ya. Jadi memang seseorang tersebut juga harus istirahat tepat pada waktunya, yaitu di kisaran jam 10, jam 7, jam 9 ya. Nah, maka waktu makan malam yang paling tepat adalah setengah 7. Nah, artinya kan tadi kita bilang 2 jam sebelum istirahat seharusnya sudah selesai makan malamnya begitu. Nah, jadi memang disarankan untuk makan malam itu sekitar jam setengah 7 atau jam 7 adalah waktu yang tepat untuk makan malam. Mengapa tidak boleh semakin dini lagi? Misalkan seseorang memilih makan malam, saya pilih di jam 5 saya mau makan malam. Karena tubuh itu dia juga membutuhkan energi pada waktunya. Nah, bila waktu jeda antara makan terakhir dengan tidur tersebut menjadi semakin panjang, maka nanti energi yang dibutuhkan saat tidur tidak terpenuhi dengan optimal. Namun jeda yang terjadi saat tidur dan makan juga terlalu pendek, nah itu nanti akan mengakibatkan asam lambung lebih mudah naik ke atas karena cincin lambung tersebut belum menutup sempurna, sehingga nanti asam lambung seketika kita posisi tidur, bukan hanya tidur istirahat ya, jadi posisi tidur, misalnya habis makan tidur-tiduran, nah itu juga nanti akan memicu asam lambung semakin naik ke atas, bahkan dapat memicu terjadinya penyakit MAH juga GERD begitu. Mitos atau fakta? Jarang sarapan pagi bisa menyebabkan diabetes. Itu ya, itu mitos. Namun memang kalau tidak sarapan pagi, yang terjadi adalah sepertiga kebutuhan gizi seseorang tidak terpenuhi. Nah, ketika sepertiga gizi seseorang tidak terpenuhi, maka proses
penyembuhan pada tubuhnya, proses perbaikan, regenerasi sel juga akan terganggu sehingga seseorang tersebut lebih mudah terkena penyakit. Nah, namun bila dihubungkan dengan penyakit diabetes secara langsung itu adalah mitos gitu. Makan kangkung katanya bisa bikin ngantuk, Dok. Itu mitos atau fakta? Ya, di situ adalah mitos ya. Memang pada kangkung itu dia kaya akan zat besi. Nah, zat besi di sini dia bahkan dapat membantu hemoglobin membawa oksigen. Nah, seharusnya sih tidak menjadi ngantuk. Hanya yang terjadi adalah biasanya kangkung itu enak ya. Dan lezat, segar begitu ketika dikonsumsi sehingga seseorang biasanya mengkonsumsi dalam jumlah banyak. Begitupun dengan lauk pauknya yang lain. Nah, yang terjadi adalah ketika seseorang mengkonsumsi makanan lebih banyak, maka fokus dari pembuluh darah akan membantu sistem pencernaan bekerja. Maka darah yang di otak dia akan berpindah dulu ke daerah saluran cerna untuk fokus pada proses pencernaan. Nah, salah satu bagian tubuh kita yaitu otak ketika kurang cairan atau kurang darah itu respon yang paling kerasa memang pada otak. Nah, salah satu responnya yaitu berupa ngantuk ketika dia sedang kekurangan oksigen atau kekurangan darah tadi begitu. Mitos atau fakta, makan coklat katanya bisa ngilangin bad mood. Ya, itu merupakan fakta karena ada kandungan pada coklat tersebut yang dapat meningkatkan hormon bahagia ya. Jadi itu merupakan fakta, namun memang tidak boleh dikonsumsi terlalu banyak karena pada coklat-coklat yang ada saat ini lebih banyak kandungan gulanya daripada coklat aslinya gitu. Pertanyaan selanjutnya, mitos atau fakta, makan kol goreng bisa menjadi pemicu kanker? Kol goreng ya. Jadi memang hal tersebut itu mitos. Ya, kalau untuk kita hubungkan secara langsung itu mitos. Namun kebanyakan yang terjadi adalah kol tersebut digoreng dengan minyak yang kurang sehat. Ya, nah itu dia yang memang betul kalau begitu adanya dia menjadi karsinogenik sifatnya begitu. Mitos atau fakta, Dok, makan sedikit tapi sering bisa menurunkan berat badan? Makan sedikit tapi sering. Hal tersebut adalah mitos ya. Untuk menurunkan berat badan tidak bisa hanya dengan konsumsi makanan yang dijaga saja. Dia memang harus diimbangi juga dengan olahraga. Namun, salah satu usaha tersebut boleh dilakukan, tapi kita juga harus membatasi seringnya seberapa banyak dan sedikitnya setiap orang kan berbeda-beda. Jadi kalau seseorang yang sedang berdiet tidak bisa hanya dengan mengurangi dari porsi makannya atau frekuensi makannya ditingkatkan tapi porsinya dikurangi. Nah, itu juga tidak bisa dari situ, harus diimbangi oleh olahraga gitu.